Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua yang mengikuti pengajian Ihsahul Ulum yang saya hormati, khususnya para santri Mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saat ini masih di karantina. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali mengkaji kitab Ihsahul Ulum karya Ibn Nasr Al-Farabi. Kali ini berarti pertemuan ke-11 ya, 11 benar. Pertemuan ke-11 ini kita membahas tema baru ya. Beberapa tema sebelumnya 1 sampai 10 lah yang kemarin itu kita membahas tentang logika ya. Setelah linguistik kemudian logika. Nah, hari ini kita akan membahas ilmu ta'alim. Ilmu at-ta'alim ya. Ulum ta'alim lebih tepatnya. Ilmu nanti kita akan bahasakan itu merupakan kuadrium plus fisika terapan ya. Di permulaan tadi nanti kita fokus kuadrium yang pertama yaitu aritmatika insyaallah. Yang kita akan baca halaman 49 sampai awal 51 ya. Di permulaan mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk mu'allif hadzal kitab yaitu Ibn Nasr Al-Farabi. Kemudian untuk orang tua kita, kerabat kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, juga andai kawan kita, orang-orang yang kita, guru-guru kita, dan semua yang menyayangi kita. Semoga kita senantiasa mendapat ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, ya, terhindar dari penyakit, mara bahaya, dan juga segala hal yang tidak mengenakan. Dan semoga kita senantiasa berkah ya, dan juga berbahagia. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharain. Al-faslu tsalitsu, pasal yang ketiga. Fi ilmi ta'alim, di dalam membahas tentang ilmu ta'alim atau ulumut ta'alim, atau nanti kita akan bahas dengan apa itu ulum ta'alim ya. Di sini Al-Farabi menyatakan wa hadzal ilmu ta'alim itu yang qasimu terbagi menjadi ila sab'ati ajza'in umma, menjadi 7 bagian besar. Ahsainaha, kami akan memperincinya fi awalil kitab. Ahsainaha, kami telah memperincinya fi awalil kitab, di awal kitab. Di tautiah buku ini, di pengantar buku ini memang sudah sempat disinggung oleh Al-Farabi tentang ilmu ta'alim ya. Di situ disebutkan bahwa ilmu ta'alim itu terdiri dari 7 ya. 7 ilmu. Yang pertama adalah ilmu adat. Adat itu angka, ilmu angka, ilmu hitung. Istilah sekarangnya adalah aritmatika ya. Jadi yang nanti akan kita bahas di hari ini. Wa ilmul handasah, yang kedua adalah ilmu handasah atau geometri, ilmu ukur ya. Kalau tadi ilmu hitung, adat ya, aritmatika, sementara geometri adalah ilmu ukur, handasah. Wa ilmu nujum, ilmu tentang bintang-bintang, astronomi. Wa ilmu manadir, manadir itu dari kata mangdor,
mamdor itu hal yang dilihat. Istilah sekarangnya optik. Wa ilmu musiqi, ilmu tentang musik. Wa ilmu aktor, ilmu atkol. Atkol itu artinya, takol itu artinya berat. Ilmu atkol bahasa Inggrisnya the science of weight, ya. Ilmu tentang berat. Istilah kekiniannya ilmu tentang berat ini adalah disebut sebagai metrologi, ya. Wa ilmul hil, ya. Hil itu hilah itu rekayasa aslinya, ya. Tapi ini nanti yang dimaksud adalah mekanika, ilmu tentang alat-alat untuk mendukung ilmu-ilmu yang 6 tadi, ya. Dan ini kemudian saat ini diterjemahkan dengan mekanika. Oke. Ilmu ta'alim terdiri dari 7 ilmu, ya. Ulum ta'alim, ya. Itu terdiri dari 1 aritmetika, 2 geometri, 3 musik, ya tadi, ya. Musik dulu, ya betul. 4 astronomi, 5 optik, 6 metrologi, 7 mekanika. Ilmu ulum ta'alim, ya. Ta'alim. Ini kalau dibahasakan ini oke. Ini apa namanya? Ilmu hisab, ya kan? Maaf. Ilmu adat, ya kan? Ilmu handasah, ya. Kemudian ini apa? Ilmu musik. Ini ilmu nujum, ya. Kemudian optik, ilmu manabir. Metrologi, ilmu askol. Mekanika ini ilmu hil. Oke. Sekarang yang dipersoalan ulum ta'alim berarti apa, ya kan? Ulum ta'alim itu apa? Ini kalau kita cari, kita googling lah, kalian googling, ilmu ta'alim itu diartikan dengan quadriview. Quadriview. Tapi quadrivium yang kita temukan di kajian klasik itu jumlahnya tidak 7, tapi cuma 4, ya. Kuat itu artinya kan 4. Apa itu? Ini aritmetika, geometri, musik, dan astronomi. Itu apa namanya, quadrivium. Itu di masa klasik, dari mulai Plato sih sudah ada, di buku dia Republik itu sudah ada quadrivium. Nah, tapi ini bedanya adalah apa namanya, Al-Farabi menyebut optik, metrologi, dan mekanika, ya kan? Maka ini bukan hanya quadrivium, ya. Ini kita bisa sebut plus berarti, ya kan? Ada satu penulis tentang Al-Farabi namanya Teres II. Sebentar, saya cek namanya. Terese Anedruat, ya. Dia menulis soal Al-Farabi. Dia menyebut ulum ta'alim ini dengan mathematical sciences, ilmu-ilmu matematika. Apakah tepat itu?
menurut saya nggak tepat ya. Oke lah, quadrivium memang matematika nih ya, matematika betul ya. Hanya tapi ini quadrivium itu hanya sampai ini doang ya. Ini quadrivium. Oke, ini quadrivium. Kalau disebut matematika, musik, oke, zaman dulu disebut sebagai matematika, astronomi bagian dari matematika. Tapi saat ini sudah independen dua ilmu itu, ya kan? Saat ini yang masih relevan disebut sebagai matematika hanya aritmatika dan geometri, ya kan? Musik sudah tidak. Kalau quadrivium di zaman klasik memang ini saling kait mengkait. Waktu kita belajar Ihsa Ulum itu saya sudah sebutkan bahwa aritmatika itu membahas tentang angka ya. Sementara ini angka ya. Aritmatika itu membahas soal angka. Geometri membahas tentang angka dalam ruang ya, makanya disebut sebagai ukur ya. Kalau ini angka-angka, kalau ini membahas angka dalam ruang geometri. Kayak misalnya segitiga, segi empat itu kan bagaimana ukuran-ukuran dikaitkan dengan ruang tertentu. Musik itu adalah angka dalam waktu ya. Seperti kita ketahui, not itu kan angka-angka kan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan? Nah itu. Tapi masing-masing itu punya tingkat tinggi rendah yang berbeda ya. Angka dalam waktu, ada istilahnya ketukan. Nah itu makanya musik disebut sebagai kajian tentang angka dalam waktu anak-anak. Adapun astronomi itu adalah pembahasan tentang angka dalam ruang dan waktu, membahas soal jarak antar satu planet dengan planet yang lain ya. Jarak antara planet dengan matahari itu hampir seperti geometri. Tapi kemudian juga dibahas tentang ini waktu yang ditempuh itu seberapa jauh. Maka misalnya itu sekian kecepatan cahaya, saya gitu kan, misalnya itu sekian kecepatan cahaya, jarak antara sudah bukan lagi kilometer ya, sudah bukan lagi mil, tapi sudah sampai ke taraf kecepatan cahaya. Cahaya itu kan sangat cepat ya. Nah itu ukurannya sudah sampai ke taraf itu. Jadi antara ruang dan juga waktu. Nah ini maka astronomi bahas ruang dan waktu. Ketika dua menyatakan bahwa ulum ta'alim itu adalah matematika, sciences, menurut hemat saya kurang kuat ya. Kalau disebut dengan quadrivium, oke ya, tapi itu pun masih kurang tepat. Nah, selain Druad, Bumulhim ini yang mengkaji Ihsa Ulum ini, yang mengomentari Ihsa Ulumnya saya pegang ini. Bumulhim mengatakan bahwa ulum ta'alim yang versi Al-Farabi ini adalah 4 rumpun ilmu. Pertama apa di sini? Di sini disebutkan apa? Pertama adalah matematika ya. Kemudian yang kedua astronomi, musik ya, musik, astronomi.
keempat fisika. Ini versi, kalau ini versi Druat cuma sampai sini doang, matematika saja. Sementara Bumulhim mengatakan 4. Buat 7 ini, saat ini kata Bumulhim itu dikategorikan sebagai 4 ilmu: matematika, musik, astronomi, dan fisika. Tapi itu ini matematika mencakup aritmetika dan geometri. Oke. Sama dengan tadi yang saya katakan ya. Matematika mencakup 2 ilmu. Musik dikeluarkan oleh dia, astronomi dikeluarkan oleh dia, fisika. Fisika itu untuk mencakup 3 hal ini nih. Ini dinyatakan optik, metrologi ini fisika. Ya, ini fisika. Fisika itu tadi apa? Optik, metrologi, dan mekanika. Oke. Ini versi Bumulhim. Tapi saya kurang sependapat ya dengan itu. Saya lebih karena begini. Pertama, oke lah, aritmetika dan geometri termasuk ke dalam matematika, itu sepakat. Musik tersendiri, astronomi tersendiri. Tapi ini 4 ini kalau kita kaitkan dengan masa lalu, ilmu masa lalu, ini masuk kepada quadrivium tadi, quadrivium, ya kan? Kemudian optik, metrologi, mekanika dinyatakan sebagai fisika. Nanti setelah ulum ta'alim ini akan ada pembahasan soal ilmu tabi'iyah ya. Ilmu tabi'iyah. Apa di sini sebenarnya? Al-ilm at-tabi'i ya. Ilmu natural sciences itu ada sebagian orang yang menerjemahkannya dengan fisika, itu nanti rancu. Maka kita harus membedakan ini. Apakah ini fisika ansih? Optik, oke lah, membahas soal misalnya kacamata ini kan, cahaya, bagaimana kita mendapatkan mencerap sesuatu yang bisa kita lihat dan seterusnya. Metrologi tadi bahas soal berat berbagai hal. Mekanika bahas alat-alat yang bisa mengukur berbagai hal ini. Ini kalaupun termasuk fisikanya bukan fisika teoritis, ya kan? Fisika teoritis nanti beda lagi masuknya ke ilmu tabi'i tadi. Nah, maka ini lebih tepat menurut tema saya yang 3 hal ini kita sebut sebagai fisika terapan. Ya. Optik, metrologi, mekanika ini fisika terapan. Jadi ilmu ta'alim, ulumut ta'alim itu adalah quadrivium plus fisika terapan. Itu yang kita akan bahas beberapa pertemuan yang akan kita jalani beberapa pekan. Oke. Hari ini kita membahas satu saja, aritmetika atau ilmu adat. Ilmu adat, amma ilmu adadi, adapun aritmetika. Fa innal ladzi yu'arrifu bihadzal ilmi fa innal ladzi yu'rafu. Sungguhnya sesuatu yang dikenal bihadzal ilmi ilmani. Sesuatu yang dikenal dengan ilmu adat itu ada 2 ilmu. Ahaduhuma, yang pertama ilmu adat al-amali, aritmetika praktis. Ini yang pertama adalah aritmetika. Ada 2. Pertama adalah praktis, wa ilmu adat an-nadhari, aritmetika teoritis. Fal amali, adapun aritmetika praktis, yafhasu anil a'dad, meneliti
tentang angka-angka min haitsu hiya a'dadu ma'dudatin. Dari sisi angka-angka itu merupakan angka bagi hal-hal yang diangkai, hitungan bagi hal-hal yang terhitung. Tuhtaju ila ayyudbar, yang dibutuhkan untuk dipastikan apa ada dua jumlahnya, min adzamin, dari jisim-jisim yang korporeal, hal-hal yang jisimnya itu segala sesuatu yang punya panjang, lebar, dalam, itu disebut jisim. Saya jisim, ya kan, ada panjangnya, ada lebarnya, ada dalamnya, ya, jisim. Nah itu jisim juga, ada panjang, lebar, dalam. Mislu ar-rijal wa ghairiha, dan yang lainnya. Mislir rijali, seperti laki-laki, manusia maksudnya. Wa afrosi, dan kuda-kuda. Wa dananir, dinar, uang berbentuk emas. Audarohima, atau dirham, uang yang berbentuk perak. Au ghairi dzalika minal asya, atau hal lain dari benda-benda dawatil adat yang memiliki angka atau bisa dihitung. Wa yallati yata'ato hal jumhur, sebentar ke situ. Aritmatika praktis itu yata'ato hal jumhur, dipraktekkan oleh masyarakat luas fil muamalat as-suqiyah, di dalam relasi di pasar, maksudnya adalah interaksi ekonomi. Wal fil muamalat al madaniyah, dan di interaksi madani, maksudnya di dalam kehidupan yang beradab, ya, bukan nomaden. Ini yang pertama. Bisa dihapus. Oke. Saya hapus ini ya. Aritmatika ini adalah quadrivium yang pertama, ulum ta'alim yang pertama. Ada dua tadi, ada yang praktis dan teoritis. Ya. Yang praktis itu membahas apa? Angka bagi hal-hal yang dihitung. Artinya ini yang aritmatika praktis itu membahas sisi praktis dari aritmatika, membahas aritmatika yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya misalnya di muamalat as-suqiyah, di relasi di pasar, artinya di kehidupan ekonomi, dan juga fil muamalat al-madaniyah, di dalam interaksi orang yang beradab, ya. Artinya bukan barter. Kalau barter ini tidak ada hitungannya, ya, kayak barter itu kan. Misalnya sekarang lagi ramai apa sih? Bunga, ya kan? Bunga itu kan orang barter tuh nggak ada hitungannya kadang-kadang. Misalnya aku punya bunga ini, misalnya gitu. Mau kemudian misalnya aku punyanya anggur, gitu. Antarodin saja, ya kan? Oh ya, boleh nggak ukur sama anggur? Boleh, udah, nggak ada ukurannya itu. Artinya tidak dihitung. Wah, kalau segini anggur, oke lah, kadang mungkin dihitung juga. Tapi inti utamanya kalau di dalam barter itu antarodin saja. Kesepakatan. Tapi ya sebenarnya sementara ini yang praktis ini diterapkan pada aritmatika praktis ini utamanya diterapkan dalam kehidupan yang beradab. Artinya tahu kayak misalnya anggur 1 kilo gitu kan. Nah, kilo itu kan diukur berapa biji misalnya, ya kan?
misalnya emas, dinar tadi sudah disebutkan, kuda akan dibeli dengan dinar, itu kan nanti ada ukuran-ukurannya. Kuda satu berapa dinar. Intinya praktis ini saya tulis di sini. Al-Farabi ini apa namanya? Aritmatika praktis merupakan penerapan aritmatika pada bidang konkret. Biasanya sektor ekonomi yang menerapkan aritmatika praktis. Masyarakat beradab adalah pihak yang terbiasa mempraktekannya. Di masyarakat dan sektor tersebut, aritmatika praktis digunakan untuk menghitung segala sesuatu yang bisa dihitung. Ya. Tadi ada yang unik di sini. Kenapa Al-Farabi mendahulukan aritmatika praktis daripada teoritis? Biasanya kan berbagai hal itu di dalam hal-hal keilmuan itu kan orang bahas teoritis dulu baru praktis, ya kan? Tapi ini Al-Farabi dalam aritmatika justru berangkatnya dari yang praktis dulu daripada teoritis, ya. Al-Farabi mendahulukan aritmatika praktis daripada aritmatika teoritis. Kenapa? Sebab aritmatika praktis dipraktikkan semua orang, sedangkan aritmatika teoritis hanya didalami oleh sebagian orang. Al-Farabi bahas yang umum lebih dulu daripada bahas yang khusus. Yang praktis ini semua orang mendalami. Ini Al-Farabi dalam hal ini emang mendidik orang, ya. Maka berangkat dari hal-hal yang familiar pada semua orang. Nah, ilmu hitung yang dipraktekkan oleh orang banyak itulah yang familiar, ya. Maka kemudian dia mengatakan oke, aritmatika pertama-tama adalah praktis. Baru kemudian ini umum, ya. Everyone melakukannya nyaris, ya. Yang sudah dewasa utamanya, ya, yang bisa berhitung. Adapun yang teoritis ini hanya khusus ini, ya. Tidak semua orang sungguh-sungguh pelajari matematika, ya. Kalau ini walaupun orang tidak berpendidikan sekalipun, ya, buta huruf sekalipun, misalnya di Indonesia sekalipun, ada orang nggak bisa, dia nggak bisa membaca tapi bisa tahu ini kan, tahu uang kan, tahu uang, ya. Dia bisa berdagang. Orang yang buta huruf sekalipun itu tetap melakukan ilmu adat, ya, di kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Wa amman nadhariyu, adapun aritmatika teoritis, fa innahu, sungguhnya aritmatika teoritis, yafhasu anil a'da bil itlaq, meneliti angka-angka secara mutlak, ala annaha mujarradatun, bahwasanya angka-angka itu abstrak, ya, terlepas, independen, fiddihni minal asab, abstrak, berada di dalam akal dan terlepas dari hal-hal yang jasmani. Kalau ini yang praktis itu angka dalam jisim, ya, itu. Sementara yang teoritis itu angka absolut, ya. Pemakainya umum, ya, pemakainya umum. Ini pemakainya penelitinya khusus. Angka absolut, membahas angka sebagai angka. Kalau yang teoritis, ya. Terlepas apakah angka itu terkait dengan benda atau tidak, ya. Kalau misalnya angka terkait dengan benda kan, misalnya ini satu gelas, satu tatakan, beberapa biji anggur, itu angka yang terkait dengan jisim. Ini maksudnya praktis. Nah, ini yang teoritis itu membaca angka yang absolut, yang terlepas dari jisim. Wa kulli ma'dudin minha, dari segala hal yang terhitung, ya.
independen dari jisim, ya. Dari apalagi tadi, dari hal-hal yang dihitung, ya. Wa innama yang durufiha, aritmatika teoritis menteorikan angka-angka itu mulahhasotan sebagai resume angkulli ma yumkinu, bagi segala hal yang mungkin antum adu biha, untuk dihitung dengan angka-angka itu, minal mahsusat, dari hal-hal yang indrawi, ya. Yang dari mana angka absolut ini didapatkan? Itu dari hal-hal yang dihitung tadi, ya. Ini adalah suatu abstraksi, ya, dari hal-hal indrawi yang terhitung. Ini sumbernya, ya. Sumber dari aritmatika teoritis adalah abstraksi dari hal-hal indrawi yang terhitung. Wa min jihati ma ya'ummu jami'al a'dad, dan dari sisi segala hal yang umum pada semua angka. Abstraksi ini nanti ada unsur generalitasnya atau universalitasnya. Sisi universalitas dari angka-angka ini, ya. Ini abstraksi dari hal-hal yang terhitung. Kemudian juga ketika muncul angka-angka itu, kemudian juga dipikirkan tentang apa hal-hal yang umum, yang universal yang terjadi pada angka-angka. Ini hal yang dikaji oleh aritmatika teoritis. Wahada huwaladhi, dan aritmatika teoritis itu huwaladhi yadkhulu, itu yang masuk fi jumlatil ulum, di dalam sejumlah ilmu. Inilah yang disebut sebagai ilmu, ya. Tadi ini bukan ilmu, ya. Semua orang bisa mengetahuinya. Artinya aritmatika praktis itu common sense. Semua orang, hatta yang illiterate, ya, orang yang buta huruf pun bisa mempraktekkan aritmatika praktis. Sementara aritmatika teoritis itu tidak semua orang menguasainya. Dia khusus. Ada proses abstraksi dari hal-hal yang indrawi yang terhitung. Juga ada ada proses generalisasi terhadap angka-angka yang ada. Maka ini disebut sebagai hal-hal yang ilmiah, ya. Orang yang menguasai aritmatika teoritis inilah yang disebut sebagai ilmuwan. Sementara ini orang awam pun bisa menguasainya. Wa ilmul adat an-nadhari, aritmatika teoritis yafhasu anil adat alal itlaq, mengkaji angka-angka secara mutlak. Wa an kulli ma yalhaquha fi dawatiha mufradah, dia membahas, ini objeknya, ya, ini sumber pengetahuannya, objek kajiannya. Pertama adalah angka absolut. Wa an kulli ma yalhaquha fi dawatiha mufradah, dan segala yang menyertai angka mutlak itu fi dawatiha mufradah, di dalam dirinya secara tunggal, min ghairi ayyudhafa ila ba'din, tanpa dikaitkan dengan sebagian dari angka yang lain. Angka absolut dan hal-hal yang menyertainya
dalam ketunggalannya. Kondisi angka tunggal. Ini karena praktis ini terlalu jauh ya. Saya harus hapus dulu. Ini yang praktis ya. Ini praktis. Praktis tadi untuk apa? Semua orang. Untuk semua orang. Ini sifatnya umum, bukan ilmu. Kalau teoritis diteliti oleh orang-orang khusus, ya kan, merupakan ilmu. Nah, sekarang yang kita bahas adalah objek. Objek kajian dari yang teoritis itu adalah pertama angka absolut, angka sebagai angka, kemudian kondisi angka yang tunggal ya. Angka sebagai angka itu kondisinya seperti apa? Pengiring ya, kondisi pengiring, hal-hal yang penyerta angka yang tunggal tanpa dikaitkan dengan angka yang lain. Kayak angka misalnya 1 itu seperti apa, 2 seperti apa, wahia mithlul fard mithlul zauj wahia mithlul zauji wal fard. Contohnya adalah bilangan genap dan ganjil. Artinya di sini, pada dasarnya aritmatika teoritis membahas angka sebagai angka, tanpa dikaitkan dengan hal-hal yang dihitung, dengan hal-hal yang dibilang. Kedua, aritmatika teoritis itu membahas apa yang terjadi pada angka sebagai angka. Nah, dari sekian angka, misalnya di sini sebutkan, ada angka yang genap, ada angka yang ganjil. 1, 3, 5, 7, 9 ganjil. Genap 2, 4, 6, 8 genap. Ada itu kan? Nah itu, ini yang kedua. Wa an kulli ma yalhaquha, dan menelit aritmatika teoritis itu meneliti segala hal yang menyertai angka-angka itu indama yudofu ba'diha, ketika sebagian daripadanya dikaitkan ila ba'di, kepada angka yang lain. Yang ketiga adalah membahas relasi antara angka. Ya. Wahua relasi angka itu apa? At-tasawi, persamaan. Apa sih saya ini? Penjumlahan. Persamaan ya. At-tasawi, persamaan. Watafadul, perkalian. Artinya ini pertambahan, tambah, perkalian, ya kan? Kemudian apa? Biayakuna adadun juz'an li adadi. Sekiranya ada apa angka itu juz'an, bagian li adadin, bagi angka yang lain. Atau ajza'an lahu, atau dia menjadi bagian-bagian baginya. Au di'fahu, atau kelipatannya. Au mitlahu, atau sama dengannya. Au ziyadata juz'in au ajza'in, atau tambahan dari sebagian itu. Au antakuna mutanasibatan, atau dia akan dinyatakan sebagai selaras. Au ghairu mutanasibah,
atau tidak selaras, au mutasyabihah mirip, au ghairu mutasyabih atau tidak mirip, wa musyarakatan berserikat, au mutabayinatan atau bertentangan. Ini intinya. Ini yang kedua, objek kajian aritmetika teoritis adalah relasi antar angka. Mungkin suatu angka ditambah dengan angka yang lain, atau dikurangi oleh angka yang lain, dikalikan dengan angka yang lain, dibagi, diprosentase, diakarkan, di apa lagi? Di aritmetika lah. Intinya dua angka atau lebih itu dikaitkan dengan angka yang lain, itu adalah objek kajian aritmetika teoritis yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, tsumma yafhasu amma yalhaquha. Kemudian aritmetika teoritis meneliti sesuatu yang menyertai angka-angka inda ziyadati ba'diha, ketika ditambah dengan yang sebagian angka yang lain, an ba'din au jam'i, atau disatukan dengan yang lain, wa inda naksi ba'diha min ba'din, atau ketika dikurangi sebagian angka oleh sebagian angka yang lain, wa tafriqiha, dan membedakannya, wa min tad'ifi adadin bi adadin akhar, atau dengan mengkalikan, multiply satu angka dengan angka yang lain, wa min taqsimi adadin ila akhar, atau membagi satu angka dengan angka yang lain, wa dzalika, dan hal itu mithlu ayyakuna, misalnya ada apa, al-adadu adat murabba'an, kuadrat, au musattahan, datar, au mujassaman, berjisim, au taman, sempurna, au ghairu tamin, atau tidak sempurna, wa anna. Nah, ini yang keempat, itu apa tadi? Aritmetika membahas kondisi angka setelah berelasi. Artinya tadi kan, kalau suatu angka ditambah dengan angka yang lain, itu kondisi atau kesimpulannya seperti apa? Tapi ketika suatu angka, misalnya angka 4 ditambah 1, kondisinya apa? Jadi 5, ya kan? Ketika angka 4 ditambah 1 tadi jadi 5. Ketika angka 4 dikurangi 1 jadi 3. Ketika angka 4 dikali 1 jadi 4. Ketika angka 4 dibagi 1 dia jadi 4. Ya. Itu apa namanya, kondisi angka ketika direlasikan dengan yang lain. Nah, ini paling tidak tabel perkalian, penambahan, pengurangan, perkalian itu ya membahas soal ini. Wa annahu, bahwasanya aritmetika teoritis itu yafhasu an hadhihi kulliha, membahas semua itu. Angka absolut, kondisi angka yang kondisi angka tunggal, relasi antar angka, kemudian kondisi angka saat setelah berelasi. Wa amma yalhaquha, dan semua yang menyertai angka-angka, indama yudhafu aidon ba'diha ila ba'd, ketika angka itu dikaitkan dengan angka yang lain. Wa yu'rafu, dan diketahui kaifal wajhu fi istikhraji a'dadin maklumati, dan diketahui bagaimana sisi penyimpulan angka-angka yang diketahui, ya. Ini artinya yang keempat ini adalah penyimpulan. Ketika suatu angka dikaitkan dengan angka yang lain, itu hasilnya apa? Nah, ini penyimpulan. Kalau yang tadi relasinya aja, suatu angka dengan angka yang lain bisa diapakan? Oh, bisa dikalikan, bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikali. Kalau ini yang keempat ini adalah kalau angka-angka berelasi sedemikian rupa, itu maka hasilnya apa? Nah, wabil jumlah secara umum, aritmetika teoritis itu fi istikhraji, di dalam menyimpulkan kulima sabiluhu, segala hal yang melaluinya ayyustahroja minal adad, sekiranya
simpulkan angka-angka, suatu angka dari ini secara keseluruhan yang dibahas oleh aritmatika teoritis dan juga aritmatika praktis saja. Sementara aritmatika praktis itu hanya membahas tentang bagaimana menghitung hal-hal yang indrawi, utamanya menghitung hal-hal yang bisa dihitung, artinya membahas angka yang terkait dengan mesin-mesin. Sementara aritmatika teoritis itu membahas angka sebagai angka. Yang terlepas dari itu tadi kan, apakah angka itu sendirian atau dikaitkan dengan angka yang lain. Ketika dikaitkan dengan angka yang lain, maka hasilnya seperti apa? Itu secara keseluruhan pembahasan ilmu adat atau aritmatika yang merupakan bagian dari ulum at-ta'alim atau quadrivium. Itu yang kita bisa pelajari hari ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.